Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Video kali ini kita akan membahas pembelajaran tematik yang berjudul Konsep Dasar Pemetaan Tema. Saya Lili Nur Indasari sebagai moderator dan akan ada teman-teman yang lain yang akan menjelaskan materi pada hari ini. Jadi buat teman-teman Lili, kenalin aku dong sama teman-teman Lili. Aku kan udah cantik gini. Ayo dong, masa nggak dikenalin sih? Oh iya, lupa. Teman-teman semua, kenalin, ini Ria. Ria akan menemani kita dalam pembelajaran hari ini. Halo semuanya, aku Ria. Aku nggak kuliah sih kayak Lili, tapi aku itu suka belajar loh. Suka banget. Oke teman-teman, sebelum kita masuk materinya, kita mengucapkan basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh teman kita, Dede Puspita. Hai guys, pada kali ini materi yang akan dibahas adalah konsep dasar pemetaan dalam tema. Sebelum mengetahui lebih detail, kita harus mengetahui pengertian pemetaan tema dalam pembelajaran tematik terlebih dahulu ya. Pemetaan tema adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh untuk mengetahui standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi pembelajaran dan pengalaman belajar melalui keterpaduan tema. Tema menjadi pengikat keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Dalam pembelajaran tematik dikenal dengan pembelajaran terpadu model terkait. Mengapa ya? Karena pelajaran dimulai dari suatu tema, kemudian tema diramu dari kompetensi dasar dan indikator dari beberapa mata pelajaran yang diajarkan dalam konsep, keterampilan, atau kemampuan yang ingin dikembangkan dan didasarkan atas situasi, kondisi, guru, sekolah, dan lingkungan. Dengan demikian, peserta didik mempunyai motivasi tinggi karena pelajaran melalui tema ini akan memudahkan mereka dalam melihat bagaimana berbagai kegiatan dan gagasan dapat saling terkait tanpa harus melihat batas-batas pemisah dari beberapa mata pelajaran. Demikian pengertian pemetaan tema dalam pembelajaran tematik. Untuk mengetahui lebih detail lagi, kalian simak video sampai habis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ria dan teman-teman sudah dengarkan pengertian pemetaan tema yang disampaikan oleh teman kita Dede. Jadi itu arti dari pemetaan tema. Oh, jadi itu arti dari pemetaan tema. Terus Lili, kalau misalnya cara menentukan pemetaan tema itu gimana sih? Nah, teman-teman penasaran gak sih bagaimana ya cara menentukan tema dalam pembelajaran tematik? Nah, materi kali ini akan disampaikan oleh teman kita berikutnya. Langsung saja yuk kita simak. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Aulia, Vina, dan Istiqomah. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang menentukan tema dalam kegiatan pembelajaran tematik. Dalam kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Dalam mengembangkan indikator, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diamati. Nah, setelah pemetaan dan jaringan tema telah selesai, langkah berikutnya adalah menentukan tema yang sesuai. Ada dua cara dalam menentukan tema. Cara pertama,
mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Dan cara yang kedua, dengan menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan untuk menentukan tema tersebut. Guru dapat bekerja sama dengan peserta didik sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Selanjutnya, dalam penentuan tema harap diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip yang pertama yaitu memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan peserta didik, dimulai dari yang termudah menuju yang tersulit, dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang konkret menuju ke yang abstrak, dan tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri peserta didik, serta ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan peserta didik, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Hal terakhir adalah penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, serta pembuatan jadwal roster meski beberapa orang berpendapat bahwa roster tidak diperlukan dalam proses pembelajaran. Sebab pembelajaran tiap hari yang dihadapi peserta didik adalah tematik, sehingga tidak ada lagi pengotak-ngotakan bidang studi seperti bahasa Indonesia, matematika, dan lain-lainnya. Akan tetapi, penyusunan jadwal tetaplah diperlukan supaya perencanaan pembelajaran lebih terarah. Salah satu yang menjadi permasalahan pokok dalam pembelajaran tematik adalah bagaimana menentukan tema yang tepat sehingga dapat mengikat semua mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dalam memadukan atau mengikat pelajaran-pelajaran menjadi satu tema, perlu diperhatikan beberapa syarat, yaitu tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Kemudian, dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester. Kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan dapat diajarkan tersendiri. Kemudian, kompetensi dasar yang tidak tercakup dalam tema tertentu harus diajarkan baik melalui tema, lain, maupun berdiri sendiri. Kegiatan ini ditekankan kepada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, sehingga penanaman nilai-nilai moral. Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat. Jika syarat-syarat tersebut telah diketahui, maka penentuan tema biasa dimulai dengan tahapan persiapan terlebih dahulu berupa 1. Pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dalam tema. Kemudian penetapan jaringan tema, ketiga penyusunan silabus, dan yang terakhir penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Tema-tema dalam pembelajaran tematik. Sebagaimana dijelaskan Subroto dan Herawati tahun 1978. Juga dapat dikembangkan sebagai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, minat siswa-siswa yang pada umumnya dapat menarik untuk dijadikan kriteria. Penentuan tema seperti hari libur. Kegiatan hari libur sangat menyenangkan bagi siswa-siswa. Banyak yang dapat dilakukan oleh siswa-siswi seperti memain bola, ke sawah, dan sebagainya. Yang selanjutnya, yang kedua, minat guru yang berhubungan dengan sekolah, siswa-siswi, atau proses pembelajaran yang sesuai dengan pemahaman siswa-siswi. Misalnya, guru dapat memilih tema koperasi sekolah. Guru dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang dijual di koperasi sekolah dan apa keuntungan koperasi sekolah. Selanjutnya, yang ketiga, kebutuhan siswa-siswi seperti perkelahian antara siswa-siswi yang perlu pemecahan dan jalan keluar. Siswa-siswi yang dilibatkan
dalam mengambil pemecahan perkelahian antara siswa-siswi. Oleh karena itu, perkelahian dapat sebagai dijadikan tema. Nah, teman-teman, nggak sampai di sini nih materi kali ini. Kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan dalam pembelajaran tematik. Yuk kita simak materinya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Dwi Rati dan Lutfia. Selanjutnya, C. Prinsip pengembangan dan pemilihan tema. Menurut tim pusat kurikulum dari Departemen Pendidikan Nasional, dalam menetapkan tema harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu 1. Memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa-siswi. Tema yang dipilih sebaiknya tema-tema yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dan dialami oleh anak tersebut, sehingga dalam pemilihan tema, anak tersebut mempunyai minat untuk mempelajarinya. 2. Dari yang termudah menuju yang sulit, dari yang sederhana menuju yang kompleks. Nah, pada tahapan usia sekolah dasar, cara anak belajar berkembang secara bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Sehingga dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan mengenai urutan logis, keterkaitan antar materi, dan cakupan keluasaan serta kedalaman materi. 3. Dari yang konkret menuju ke yang abstrak. Nah, anak tidak belajar hal yang abstrak, tetapi anak belajar dari fenomena kehidupan dan secara bertahap belajar memecahkan problem kehidupan. Menurut Sukandi, dunia anak adalah dunia nyata. Tingkat perkembangan mental anak selalu dimulai dengan tahap berpikir nyata. Anak-anak biasanya melihat peristiwa atau objek yang di dalamnya memuat sejumlah konsep atau materi beberapa mata pelajaran. Nah, misalnya dalam berbelanja di pasar, anak-anak dihadapkan pada hitung-menghitung atau pada pelajaran matematika. Aneka ragam makanan sehat itu terdapat dalam pembelajaran IPA, dialog tawar-menawar itu terdapat dalam pembelajaran bahasa Indonesia, penggunaan uang itu terdapat dalam pembelajaran IPS, tata cara dan etika jual beli itu terdapat dalam pembelajaran agama. Nah, dan mata pelajaran lainnya masih banyak lagi. Anak belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni yang dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, dan diotak-atik. Nah, dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, pemanfaatan lingkungan akan menghasilkan proses dan hasil belajar lebih bermakna dan bernilai. Sebab siswa-siswi dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, keadaan yang dialami, sehingga lebih nyata, lebih faktual, lebih bermakna, dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip pengembangan dan pemilihan tema yang selanjutnya yaitu tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada siswa dan siswi dan membangun pemahaman konsep, karena dengan adanya sinergi pemahaman antar konsep yang dikemas dalam tema. Lalu, ruang lingkup tema disesuaikan juga dengan usia perkembangan siswa dan siswi, termasuk juga dengan minat dan kebutuhan. Lalu, tema yang dipilih menurut Sukandi dapat mengembangkan 3 ranah sasaran pendidikan secara bersamaan, yaitu yang pertama ada kognitif, seperti gagasan konseptual tentang lingkungan dan alam sekitar. Yang kedua, keterampilan seperti memanfaatkan informasi dan menggunakan alat. Dan yang ketiga, sikap jujur, teliti, tekun, menghargai perbedaan, dan sebagainya. Oke, sampai di sini ya pembelajaran tematik kita tentang konsep dasar pemetaan tema pada kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di rumah. Dan jangan lupa sering belajar dan diulang-ulang agar materinya tidak akan lupa. Oke, kita pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Dadah, jumpa. sampai jumpa.